beranggotakan Dwi Oktanadia Afifa dengan NPM 22350007. saya Risa Astikasari dengan NPM 22350006. Saya Sevi Amelia dengan NPM 22350018. Saya Isnaina Dewi dengan NPM 22350015. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang fenomena hidrosfer yang ada di sekitar kita. Yuk kita simak. APA-E2 Phenomena Hydrosphere. Fenomena hidrosfer. Ini ada sungai. Sungai biasanya disebut juga sebagai bengawan. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber, kemudian menuju hilir atau muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Perairan air laut. Perairan air laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di laut. Laut merupakan wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh air asin. Laut mempunyai beberapa peranan sebagai penyedia air di dunia dan juga sekaligus unsur utama di dalam proses siklus hidrologi. Pesisir. Pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut dan juga merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas wilayah antara wilayah daratan dengan wilayah pantai. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Rawa adalah daerah berawa atau lembab yang dibanjiri air secara periodik atau konstan. Fenomena hidrosfer ini melibatkan peran air dalam siklus hidrologi, di mana air bergerak melalui berbagai fase seperti evaporasi dari permukaan air, pembentukan awan, dan presipitasi. Rawa menjadi bagian penting dari hidrosfer karena memainkan peran kunci dalam menyimpan air, menyediakan habitat unik untuk flora dan fauna, serta mempengaruhi iklim lokal dengan mengatur aliran air dan mengurangi risiko banjir. Bendungan. Fenomena hidrosfer dalam konteks bendungan terkait dengan pembentukan, pengolahan, dan dampak dari struktur tersebut. Sebuah bendungan adalah suatu konstruksi yang dirancang untuk menahan dan mengontrol aliran air, menciptakan waduk atau kolam air yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan seperti penyediaan air minum, irigasi, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir. Astaga, nggak ada yang punya kuota. Sinyalku. Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Danau memiliki fungsi utama sebagai wadah penampung air dan pendukung ekosistem perairan di darat. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai fenomena hidrosfer yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah!